Hai, kembali lagi sama aku. Karena banyak banget yang tanya tentang sebenarnya aku ngapain sih di Jerman? Lah tuh jadi TKW ya? Oleh karena itu sekarang aku mau jelasin aku ngapain sih di Jerman. Aku di sini ikut yang namanya program au pair. Nah, di video ini aku akan menjelaskan secara tuntas apa itu au pair, apa itu au pair, au pair, dan bagaimana cara untuk menjadi au pair. Oke, langsung aja guys. Apa sih au pair itu? Bahasa sederhananya, au pair itu adalah kakak asuh untuk keluarga kita. Oh ya, terus au pair itu bukan hanya di Jerman. Au pair itu ada di seluruh dunia. Jadi, misal kamu mau belajar bahasa Inggris, kamu bisa au pair di Australia, atau au pair di Inggris, di Amerika, atau kamu pengen kamu bisa cek langsung websitenya. Aku dulu nyari sendiri itu keluarga di aupair.com dan aupairworld.com. Jadi di situ nanti ada filter-filter. Emang manfaatnya apa sih Nah jadi au pair? Buang-buang waktu kali 1 tahun kamu ngapain? Au pair juga dapat duit guys. Selain dapat duit kerjanya cuma 5 jam kerja, sehari 5 jam kerja, minggu libur, dapat uang saku, masih punya banyak waktu buat belajar. Jadi menurut aku manfaatnya banyak banget ya karena yang pertama kita keluar dari zona nyaman. Kita hidup jauh dari negara kita. Pasti kita belajar banyak, entah kebudayaan, entah cara berpikir mereka, entah ya pokoknya banyak banget lah. Aku kalau mau jelasin bakal panjang banget. Dan program au pair ini menurut aku cocok banget buat orang-orang yang anak muda yang masih bingung atau yang masih bingung aku harus mau jadi apa ya. Aduh aku au pair dulu deh sekalian nyari pengalaman dan mikirkan nanti aku mau jadi apa. Atau mungkin bisa juga buat kayak aku yang aku pengen jadi guide tapi aku belum cukup ilmu dan bahasaku juga belum cukup. Aku mau setahun au pair dulu buat belajar tentang pergaitan dan bahasa Jerman. Selain itu aku juga dapat uang. Aku digaji. Aku digaji guys, aku digaji. Tenang aja. Dan selayaknya kita sebagai kakak atas adik-adik kita, ya kita nemenin adik-adik kita main, bantuin makan, belajar kalau ada PR, bantu-bantu kayak matematika gitu-gitu ya. Terus bagi orang tua kita, ya kayak kita sebagai anak orang tua kita. Contohnya kalau misal ibu kita nyuci, kita yang jemur. Ibu kita nyapu, kita yang ngepel. Terus ibu kita masak, kita yang nyuci piring, gitu-gitu. Nah, tapi pembagian kerjaannya itu nanti tergantung sama guest family-nya. Nah, terus biaya hidupnya gimana tuh? Ditanggung sendiri atau digaji terus dikasih uang terus buat makan apa gimana tuh? Jadi kalau biaya hidup au pair itu udah ditanggung sama keluarga kita. Namanya juga keluarga. Jadi ya mereka nanggung makan, minum, asuransi, kadang juga transportasi. Terus mereka nyekolahin kita. Kalau aku disekolahin les bahasa. Kalau temenku ada yang di lesin yang lain. Kalau kebanyakan sih emang bahasa. Soalnya kita kesini tujuan utamanya adalah belajar bahasa Jerman dan kebudayaan Jerman. Selain itu, kita juga diberi istilahnya namanya uang saku.
uang saku. Jadi uang saku itu benar-benar bersih karena kan kita udah nggak makan juga udah bayarin, listrik nggak mungkin kita bayar, mereka semua yang tanggung. Jadi kita dikasih uang saku, itu ya uang saku bersih buat beli-beli apa misal kamu pengen makan Asia atau pengen make up baju atau misal ditabung juga bisa dikirim ke orang tua. Besarnya berapa sih? Jadi kalau di Jerman itu normalnya 260 euro, 260 euro. Tapi ada juga yang lebih sedikit, ada juga yang lebih besar, tergantung kerjaannya berat enggak, anaknya berapa, terus berkebutuhan khusus atau enggak, dan lain-lain. Kalau aku kebutuhan. Kalau aku kebetulan karena aku adik-adikku, aku punya adik 3 dan semuanya berkebutuhan khusus. Jadi otomatis uang sakunya juga lebih Banyak. tapi balik lagi tergantung sama keluarganya karena ya keluarga itu untung-untungan. Ada yang baik, ada yang pelit, ada yang cuek, ada yang ya gitulah pokoknya orang kan beda-beda ya. Jadi ya mungkin sesuai amal dan perbuatan kali ya. Tertarik? Tertarik? Terus gimana dong cara jadi au pair? Caranya yang pertama adalah Niat. yang kedua, Mau berusaha. yang ketiga mau ribet. Tapi kalau nomor 3 ini kalau nggak mau ribet ada solusinya karena sekarang ada agen kan. Kalau kamu nggak pengen ribet dan kamu punya uang banyak, pakai agen aja. Selesai. Tapi menurut aku prosesnya itu yang di proses aku mencari au pair itu juga banyak pembelajaran sih. Jadi worth it lah kalau buat kalian yang nggak punya uang. Buat kalian yang ingin mencari sesuatu sendiri dan untuk menghemat pengeluaran. Karena ya, tapi aku kemarin pas au pair, langkah pertama yang aku lakukan adalah mencari keluarga. Menurut aku itu yang sangat penting, kita harus menemukan keluarga yang benar-benar cocok sama kita. Satu visi, satu misi, terus ya kira-kira ya nggak harus sama-sama banget sih hobinya, tapi ya cocok lah ya. Karena kita udah nyari yang cocok aja belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang pertama itu kita mencari keluarga. Aku dulu mencarinya di aupair.com dan aupairworld. Tapi di aupairworld akunku sepi. Jadi banyaknya Jadi websitenya itu kayak kamu bikin profil kamu sebagai au pair yang mencari family. Nah, terus nanti kamu situ banyak banget di submit pertama kamu, terus kamu mau nyari au pair di mana, kalau aku di Jerman, terus kamu anak berapa, terus anaknya umur berapa, terus kamu isi juga selain family yang kamu inginkan, yang kamu harapkan. Contohnya tadi kan di kota besar atau di desa atau di tepi kota, terus mau anaknya berapa, terus kamu kerjaannya mau gimana, itu nanti ada filternya semuanya. Dan selain itu juga ada ngisi data diri kita, data diri lengkap, dan hobi juga perlu karena mereka juga ingin tahu kamu itu seperti apa, karena kan kamu kan hidup di rumah mereka selama kurun waktu tertentu. Jadi au pair itu bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Aku milih yang 12 bulan karena biar bisa mengalami semua musim di Jerman kan. Jerman kan ada 4 musim. Nah, proses mencari keluarganya ini cukup lama teman-teman karena yang pertama kan kalau kita udah cocok nih sama keluarga, kita milih situ ada keluarga. Kalau kita submit
keluarga yang sesuai dengan filter kita. Nah, nanti kita lihat suratnya. Oh iya, sorry lupa. Surat. Kita buat surat motivasi tentang diri kita. Seperti apa sih kita? Kita udah pernah ada pengalaman sama anak-anak kecil nggak? Terus kita sifatnya kayak gimana? Terus kira-kira pokoknya di situ banyak banget. Nanti kamu bisa lihat sendiri ya. Kalau emang Minat. aja yang cocok, terus kamu lihat suratnya dan deskripsinya semuanya kamu baca dengan detail. Kerjaanmu apa, kerjaanmu nanti di sana ngapain, dari jam berapa sampai jam berapa, terus anak-anaknya berapa, mereka udah sekolah apa belum, terus kamu nanti gajinya kamu dapat uang saku berapa. Itu penting. Terus kerjaan orang tuanya apa, mereka biasanya sehari-hari ngapain, kalau weekend ngapain, terus kalau liburan mereka jalan-jalan apa enggak, dan lain-lain. Pokoknya kamu lihat dengan sedetail-detailnya sampai kamu cocok. Kalau kamu udah cocok baru kamu inbox mereka. Inboxnya pun jangan cuma hai gitu doang, tapi halo, nama saya Ana, saya berasal dari mana, saya sudah pernah belajar bahasa Jerman, atau misal saya ada lulusan apa SMA atau apa, dijelasin semua cara pendidikan. Terus saya ingin menjadi au pair karena apa, terus saya udah pernah punya pengalaman sama anak-anak atau gimana, terus hobi saya apa, saya sifatnya gimana, terus terakhir baru bilang saya tertarik dengan keluarga kamu. Tolong lihat profil saya, barangkali kamu tertarik juga. Terima kasih. Gitu. Nah, aku dulu nginboxnya banyak banget tuh guys, karena pertama kali belum ada yang nginbox aku kan, jadi aku nginbox duluan, dan itu aku inbox banyak banget. Nyampe akhirnya aku berhenti, aku biarin aja karena waktu itu kan aku juga lagi skripsi. Ya baru mulai kerap skripsi. Terus setelah berapa hari aku dapat email, dapat banyak balasan tuh. Tapi ya setelah emang benar-benar sepertinya cocok, baru kita tukeran nomor HP. Nah, keluarga itu beda-beda. Ada yang langsung telepon, ada yang chatan dulu di WhatsApp, ada yang telepon kayak wawancara gitu, kayak wawancara kerja banget. Ada yang setelah nggak cocok langsung di blok, ya pokoknya macam-macam. Nah, itu yang lama, PDKT yang lama. Aku dulu PDKT nyampe 2 bulan atau 3 bulan gitu. Setelah aku cocok sama satu keluarga dan dia juga cocok sama aku, akhirnya kita selesai dan kita bikin vertrak, kita bikin perjanjian. Keluarga-keluarga yang lain ditolak, mereka juga nolakin au pair yang lain. Kita cocok, kita bikin perjanjian, terus dia kasih ke aku baca kira-kira kurang apa. Terus juga ya pokoknya vertrak itu dibaca bener-bener biar kalau pas sampai di sana itu nanti kita nggak kaget lagi karena aku harus gini. Dan vertrak itu adalah pegangan kita. Kalau misal aku harusnya kerja 6 jam, kok aku Kenyataannya kerja 5 jam sih. Nah, itu kamu bisa ngomong tuh sama GF-mu. Aku nggak mau dikiniin, aku harusnya kerja segini. Kok aku kerja segini? Pokoknya itu yang buat landasan kamu, buat apa ya? Ya buat jaga-jaga kamu. Biar kamu tidak di kalau vertrak udah oke, terus kita nanti ada visa ke ngurus visa di kedutaan tuh ada syarat-syaratnya, seperti aku motivation schreiben. Terus kalau dari siapa tuh? Dari GF-nya asuransi, terus surat undangan au pair. Belum bisa. Dan penting banget kalau mau buat visa itu harus bikin termin dulu, karena terminnya banyak sekali yang ngantri maksudnya, jadi kita harus bikin termin.
Nah, terus setelah visa jadi baru kita beli tiket, karena kadang ada kejadian udah beli tiket tapi ternyata visanya nggak keluar. Sayang dong uangnya buat tiket. Jadi mending visa jadi baru beli tiket. Terus berapa sih kiraan biaya OP ya? Aku visa dulu pas kursnya lagi turun apa lagi naik nggak tahu. Pokoknya tergantung kurs ini ya, euro ya. Aku dulu 1.080.000 kalau nggak salah bikin visa. Terus tiket pesawatnya 6 juta. Jadi berapa tuh? 7.080.000 sama bolak-balik, karena aku kan bukan dari Jakarta ya, aku kuliah di Jogja, jadi aku bolak-balik ngurus visa itu dari Jakarta Jogja bolak-balik sama ya, jadi ya segitulah ya, segituan. Nah, tapi ada juga nih yang tiket pesawat dibayarin sama GF-nya, tapi ya nggak semuanya. Mending kalau kayak gitu tanya. Kalau aku dulu setengah-setengah, aku tanya, nanti ini kok dibayarin nggak ya, pesawatku dibayarin nggak ya, ini nanti aku bantu, dari GF ku bilang aku bantu, tapi aku cuma bisa bantu setengah, dan aku bayarnya nanti pas sampai di sini dan dicicil per bulan, karena dia takut kalau misal dia udah bayarin au pairnya pesawat, ternyata pas sampai sana au pairnya nanti malah kundigung lagi, malah putus kerja, nanti Rugi dong sih. dia bayarnya ke aku, dia bantu aku tapi bayarnya setiap bulan. Jadi misal aku Station Guild-nya 260 euro, ntar dia nambahin berapa euro per bulan dari uang pesawatku, setengah uang pesawatku. Contoh, uang pesawatku 300 euro, berarti dia bantu aku 150 euro dan dibagi 12 bulan. Nah, pas dibagi 12 bulan itu nanti setiap bulan tuh ditambahin uangnya ke Station Guild aku. Gitu. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Mohon maaf karena ya emang manusia tempat kesalahan ya. Jadi ya gitu. Oh ya, kalau kalian suka bisa like, share, dan subscribe. Terus kalau misal ada kekurangan atau pertanyaan, saran, kritik, silahkan komentar di bawah ini. Oke, dan terima kasih sudah menonton. Selamat jumpa di video selanjutnya. Ciao, ciao.